Wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya minggu ini? Oke, teman-teman, minggu ini minggu ke-13 untuk kita semua dan sama pastinya seperti minggu-minggu sebelumnya, dalam satu minggu kita punya dua topik pembahasan ya teman-teman ya. Ada dua topik pembahasan. Nah, walaupun sekarang kita sudah ada di modul ke-13, minggu ke-13, tapi kita ada di modul ke-12. Jadi, modul 12 sama seperti sebelumnya kita ada di topik 1 dan kita mempunyai dua topik, ada topik 1 dan topik 2. Nah, di dua topik ini teman-teman kita fokus untuk ke hal-hal yang mendukung dalam proses pembuatan tulisan teman-teman, dalam proses pembuatan karya ilmiah itu sendiri. Kalau sebelumnya terakhir kemarin itu teman-teman diingatkan lagi untuk apa sih sebenarnya kerangka karangan gitu ya, yang ternyata sebenarnya kerangka karangan itu kan akhirnya jadi sesuatu hal yang penting banget ya teman-teman ya. Kenapa dia penting? Karena membantu kita sebagai penulis itu jadi tahu batasan-batasannya gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar juga dari mulai tema, topik, tesis gitu ya, tujuan tesis sehingga terbentuk juga sebuah kerangka karangan. Nah, kalau ini berarti kan kalau si kerangka karangannya sudah jadi ya, wacananya itu kerangka karangan sudah jadi, berarti kan kita hanya tinggal menuliskannya saja. Nah, karena fokus kita pada semester ini adalah proses penulisannya adalah penulisan karya ilmiah gitu ya. Sama kan kemarin kan ada non ilmiah, ada semi ilmiah, kemudian ada ilmiah. Nah, tapi kan fokus kita nih sebenarnya ke karya ilmiah. Nah, maka karya ilmiah ini butuh pendukung-pendukung nih teman-teman. Ada hal-hal yang mendukungnya, yang berbeda dengan karangan non ilmiah atau karangan semi ilmiah ya. Jadi ada hal yang mendukungnya. Apa saja sih yang mendukungnya? Nah, salah satu yang mendukung nah ini kita akan membahas yang mendukungnya itu salah satunya adalah ringkasan, abstrak, dan sintesis. Tiga ini digunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Nanti di di topik yang kedua kita juga akan membahas yang namanya kutipan. Nah, dari mulai ringkasan, abstrak, sintesis, dan juga kutipan, 4 hal ini teman-teman, ini adalah yang digunakan di karya ilmiah, yang tidak digunakan di karangan non-ilmiah atau semi-ilmiah ya. Jadi ini khusus memang digunakan untuk karya ilmiah, karena kita fokusnya penulisan ke arah sana, maka kita akan membahas ini ya. Ringkasan, abstrak, dan juga sintesis dulu. Nanti setelah ini baru kita move atau pindah ke topik yang kedua. Oke teman-teman? Saya yakin teman-teman juga ini bukan kali pertama ya mendengar kata-kata ringkasan, abstrak, dan sintesis. Oke. Ringkasan. Apa sih teman-teman sebenarnya ringkasan itu? Ringkasan, rangkuman gitu ya. Atau biasanya mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata rangkuman. Ringkasan itu menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Jadi, ketika kita menuliskan sebuah karya ilmiah, kita itu kan membaca misalnya ya, kita membaca sebuah buku. Nah, dari buku itu tertuliskan definisi, misalnya sebuah definisi jaringan komputer. Nah, tapi itu kan berhalaman-halaman ya. Misalnya di definisi jaringan komputer itu ada di halaman 1 sampai dengan halaman 4. Nah, tapi kita sebagai penulis itu harus bisa membuat ringkasannya, misalnya dalam bentuk satu paragraf saja, teman-teman. Nah, jadi itulah ringkasan itu ya kita harus bisa menyajikan kembali misalnya dari yang 2 halaman itu, tapi dirangkum ya atau diperpendek jadi satu paragraf. Jadi kita menyajikan kembali ya. Itu teman-teman ringkasan. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya membuat ringkasan yang baik? Salah satu tips untuk membuat ringkasan yang baik adalah menghilangkan gaya bahasa. Jadi gaya bahasa yang digunakan di buku sebelumnya itu dihilangkan. Nah, karena ringkasan ini adalah kita sebagai penulis yang membuat, akan lebih baik itu kita membuatnya dengan kalimat-kalimat dari kita sendiri gitu, supaya benar-benar terlihat tercerminkan otentiknya kita sebagai seorang penulis. Itu kemudian
Apa saja ciri-ciri ringkasan? Yang pertama, penulis haruslah mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang penulis asli. Jadi, walaupun kita membuat ringkasan gitu, tapi kita harus mempertahankan nih apa yang dimaksud sama si penulis asli. Kemudian, penulis haruslah netral, dalam arti tidak masukkan ide pikirannya maupun opininya ke dalam ringkasan yang dibuatnya. Jadi, membuat sebuah ringkasan itu boleh membuat kata-kata sendiri gitu ya, tapi kata-kata itu bersumber dari sumber yang kita ambil, bukan dari ide pemikiran kita. Nah, kemudian ringkasan juga harus mewakili gaya asli penulis, bukan gaya yang meringkasnya. Jadi stylenya tuh tetap style si penulis. Itu adalah ringkasan. Nah, kemudian ini abstrak. Apa sih abstrak itu? Teman-teman pasti nggak asing lagi ya. Teman-teman kalau teman-teman sudah main ke perpustakaan gitu ya, teman-teman melihat skripsi, teman-teman melihat skripsi punya kakak angkatannya teman-teman, maka di bagian awal itu akan ada abstrak. Jadi abstrak itu adalah ringkasan sebuah karangan, ringkasan sebuah tulisan yang tertuang di dalam satu paragraf saja. Jadi abstrak itu hanya ada satu paragraf aja, teman-teman. Jadi sama sebenarnya dengan rangkuman, tapi abstrak itu lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang berbau penelitian gitu ya. Misalnya ada abstrak itu di skripsi, ada abstrak di disertasi, ada abstrak di jurnal gitu ya. Nah, sedangkan kalau rangkuman yang sebelumnya itu biasanya bersumber dari sebuah buku yang memang dirangkum. Oke, kemudian apa aja sih isi dari abstrak itu? Isi abstrak itu ada latar belakang, jadi harus ada latar belakang, ada tujuan, ada metode atau bahan yang digunakan, dan juga ada simpulan. Nah, jadi di dalam abstrak itu harus ada latar belakang, tujuan penelitian, metode, dan juga simpulan. Kemudian abstrak itu kan harus satu paragraf ya teman-teman, dan jumlahnya terdiri dari 75 dan 100 kata. Itu adalah abstrak. Nah, kalau itu untuk jurnal, tapi kalau untuk skripsi besok teman-teman itu ada 200 sampai 250 kata ya. Nah, kemudian nih yang terakhir teman-teman, sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis itu adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari berbagai sumber. Nah, ini semoga teman-teman jadi tahu ya, apa sih bedanya ringkasan dengan sintesis? Kalau ringkasan itu teman-teman hanya terdiri dari satu sumber. Jadi, penulis meringkas sebuah materi misalnya dari satu sumber. Tapi ketika sintesis itu sumbernya dari beberapa buku, dari beberapa penulis yang lain misalnya ya. Nah, kemudian apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah sintesis? Penulis harus bersikap objektif, kemudian dan kritis atas teks yang digunakan. Jadi kita harus bersikap kritis juga, bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Sudut pandang penulis harus tajam. Nah, ini perbedaannya teman-teman ya. Jadi kalau dalam ringkasan itu lebih banyak stylenya penulis asli, tapi kalau dalam sintesis karena mengambil dari beberapa sumber gitu ya, jadi ini stylenya si yang penulisnya ini ya. Kemudian penulis bisa mengaitkan, jadi karena beberapa sumber bisa dikaitkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain gitu. Nah, kemudian penulis juga harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Jadi misalnya ada yang lebih dominan di antara yang lain, penulis bisa menekankan itu ya. Jadi kalau ringkasan itu stylenya kita kayak copy paste stylenya penulis sebelumnya, tapi kalau sintesis karena dari berbagai sumber itu lebih ke style penulis si karya ilmiahnya tersebut. Oke teman-teman, itu dulu tentang ringkasan, abstrak, dan juga sintesis. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.